Pasukan Garuda, pasukan Garuda. Baiklah teman-teman semua, teman-teman diaspora yang ada di seluruh Garuda Buana, mulai dari Australia, Jepang, Timur Tengah, sampai dengan Eropa. Selamat datang di podcast perdana kita nih, podcast Garuda Buana yang perdana dengan saya, host Josi Laban, dan tidak lain dan tidak bukan ya yang sering kita dengarkan apa namanya petuahnya arahannya di grup WA kita, Mas Bodi Fernandes atau Mas Bondes panggilannya. Apa kabar Mas Ya, Bondes? selamat pagi semuanya. Terima kasih ya Mas Jo dari Australia ya Ya yang mengundang betul, saya. Saya bukan petuah ya, lebih ke arahannya yang Mas. ya warawiri ya, yang Warawiri. berwarawiri Garuda Buana. Mm. Nah, Mas bisa nggak sebenarnya Mas Bondes cerita perkenalkan diri sedikit gitu dan kemudian peran utamanya itu di Garuda Buana ini apa sih, tuh Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Bondes. Bodi Fernandes, biasa dipanggil Bondes saja supaya lebih akrab. Bondes, Bodi Fernandes. Itu aja, Hmm, simpel. Saya kebetulan base-nya, domisili saya di Bahrain. Bahrain. Saya termasuk pendiri Garuda Bahrain di awalnya setahun yang lalu. Hmm, Dari situ eh, saya juga sebagai pengurus Garuda Bahrain di awal-awal berdirinya Garuda Bahrain. Tapi sempat saya left Garuda Bahrain karena saya pindah ke Indonesia gitu. hmm, Jadi saya sebagai Bondes, apa ya? Saya bertanya Pak, perkenalkan Bondes. hmm. Peran saya di Garuda Buna itu ya, saya sebagai dari di awal itu saya sebagai warawiri, saya memperkenalkan Garuda-Garuda yang ada di Timur Tengah, lebih tepatnya di semua Garuda Buana ini seperti itu. Duh. Oke, Mas. Nah, awalnya sendiri nama ini dimakna kenapa namanya kok Garuda Buana gitu Mas? Kenapa nggak apalah Garuda Global atau Garuda apa gitu? Kenapa pilihnya Garuda Buana Mas Bondes? Eh, sebenarnya panjang, enggak, sebenarnya panjang dari terbentuknya Garuda Buana ini, nama Garuda Buana ini. eh, Awal mulanya itu dari saya dan Ilham Jamaluddin, yaitu selaku Ketua Garuda Bahrain. Hmm. Saat ini kami mendirikan Garuda Bahrain bersama-sama. Di situ kita berpikir untuk connect, dalam artian kita menghubungi Garuda-Garuda lain yang domisili di Garuda di Timur Tengah. Waktu itu kita coba connect Garuda Qatar, yaitu Garuda, saya rasa di Timur Tengah itu Garuda pertama ya, Hmm. eh iris jauh sebelum Garuda-Garuda lain yang ada di Timur Tengah. Ada juga Garuda, bukan Garuda, sebutnya supporter di luar Indonesia itu. Saya dengar ada supporter Malaysia, tapi kita belum connect. Tapi kita Hmm. balik lagi ke Garuda Qatar, itu Garuda pertama yang ada di Garuda Tengah, jauh sebelum Garuda-Garuda yang lain. Saya juga ada connect sama, saya dan Mas Ilham ada connect dengan Mas Agung, yaitu sekarang selaku Ketua Garuda UAE, Iya, iya. dan Hmm. yang tadi saya nggak sebutkan itu eh, Pak Dadan, Hmm. selaku Garuda Qatar, dan Pak Erlangga, yaitu selaku Ketua Garuda Saudi. Saudi, ya, ya, Saudi ya Eh, masa enggak? ya, dan ada juga kita berhubungan waktu itu, Pak Edi namanya, Pak Edi, yaitu Garuda dari Garuda Kuwait, dan Hmm. ada juga kita dari Garuda Oman, Pak Oman. Pak Kusumo ya, Pak Kusumo. Jadi dari semua yang saya sebutkan itu Hmm. kita
saling terkoneksi, kita saling tukar Instagram, kita saling tukar WhatsApp, dan kita membentuk WhatsApp grup yang kita sebut namanya Garuda Timur Tengah. Oke. Kebetulan kan waktu itu pertandingan-pertandingan round 3 ya, Mhm. masih bercikup di Saudi dan di Bahrain ya kan. Jadi saya dan Mas Ilham selaku ketua Garuda Bahrain itu eh, secara apa namanya? Secara nggak langsung kita terkoneksi karena waktu itu ada pertandingan di Bahrain, Oke. ya kan. Dan kebetulan kita menang seri 2-2 di Bahrain. Dari situlah kita semakin erat. Semua Garuda-Garuda yang ada di Timur Tengah itu berkumpul di Bahrain. Itu Mhm. seharusnya sebelumnya itu kita berkumpul di Saudi karena pertandingan pertama Saudi kan. Saudi. Ya. Tapi waktu itu kita belum saling komunikasi, baru baru barulah ibaratnya baru berkomunikasi. Jadi kita belum terlalu engage ya, belum belum terlalu kenal apa itu namanya Garuda Saudi, walaupun Garuda Saudi pun sudah cikal bakal sudah terbentuk oleh diperakasai oleh Pak Erlangga dan Pak Taufik saat ini seperti itu. Oke. Yang lebih awalnya itu yang lebih terkoneksi itu saat pertandingan di Bahrain. Mereka semua seperti Garuda Saudi, Garuda Qatar, Garuda Oman, Garuda Kuwait dan Garuda YE, mereka datang berbondong-bondong ke Bahrain untuk menyaksikan pertandingan Bahrain, dan kami selaku tuan rumah Garuda Garuda Bahrain, Mhm. eh, waktu itu kita dapat jatah 2.000 tiket, Mas Jo. Oke. Kita dapat jatah 2.000 tiket dan 200 VIP. Alhamdulillah sekitar 1.800 yang terdeteksi dari kita itu, sekitar 1.500 sampai 1.800 yang terdeteksi dari kita itu tiket melalui Garuda Bahrain yang kita Mhm. distribusi ke Garuda-Garuda Timur Tengah, Garuda-Garuda yang saya sebutkan tadi itu. Jadi mereka kita kita bantu untuk membelikan tiket karena di Bahrain itu masih manual tiketnya, Mas Jo, waktu itu. Oh, oke. Jadi beda sama kayak kita di negara-negara kayak di apa namanya di Indonesia aja di GBKS sekarang pakai Garuda ID, mereka masih manual ya. Masih manual. Kita datang ke PSSI-nya Bahrain waktu itu langsung, Mhm. uh, Om Ilham dan Mas Ilham dan tim datang, kita beli langsung, kita beli manual. Jadi pengalamannya itu sangat berbeda dari Garuda-Garuda yang lain dalam membeli tiket waktu itu. Nah dari situ kita sebelum match, saya dan pengurus-pengurus Garuda yang lain itu kita bertemu di suatu hotel waktu itu, di suatu penginapan. Kita mendeklarasikan bahwa kita itu Garuda Timur Tengah. Saya ada fotonya, ada videonya, dan juga yang belum saya sebutkan itu ada namanya Pak Asri Oke. dan Mas Fika. Oh, Mas Fika itu cikal bakal dari Garuda Poland Poland. ya. Poland ya. Dia sudah lama apa namanya memperkasai Garuda internasional. Mereka dia punya IG sendiri sudah banyak. Dia dia lebih awal dari kita, lebih advance dari kita. Uh, Saat itu di meeting itu kita deklarasi Garuda Timur Tengah bersama Pak Asri, supporter militan dia itu volunteer Mhm. dari Ya. ada pertandingan Indonesia dimanapun itu dia pasti datang. Di Bahrain, di Qatar sebelumnya dia datang terus, di Bahrain, di China dia mau datang tapi sempat gagal karena visa ya, karena waktu itu KBRI tutup atau seperti apa gitu, jadi dia nggak sempat terbang, tapi rencana sudah mau terbang tapi nggak terbang. Nah dari situ kita deklarasi Garuda Timur Tengah terbentuk. Untuk tepatnya itu tanggal ya berapa, 1 hari 2 hari sebelum pertandingan Bahrain ya, tanggal berapa itu, mungkin tanggalnya saya lupa, tapi Mhm. tahun lalu kita deklarasi Garuda 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 Timur Tengah.
Ini belum sampai ke dari kenapa namanya Garuda Buana ya Mas Jo ya. Belum, belum. Belum belum. Nah, tapi dari situ, dari deklarasi itu, saya sudah berkontak langsung dengan Garuda Jepang. Karena kan Jepang dan Australia ada pertandingan, saya kontak Hmm. IG-nya Jepang, Garuda Jepang. Dapatlah saya namanya Mas Reza itu. Yang Reza sekarang ya. itu Ketua Garuda Japan Jepang, ya. dan saya kontak Garuda Australia, yaitu eh, Mas siapa namanya? Gio, Mas Gio, ya Mas Gio waktu betul. itu. Dan ya Ya. Mas jadi kan saya kontak Mas Gio juga kan Iya, waktu itu ya iya kan. saya dulu Mas, saya dulu terus kemudian saya minta supaya ketuanya diundang ke dalam komunitas kita di grup WA dulu gitu supaya kenalan supaya pada itu waktu itu. Nah, waktu itu sebelum pas pas Mas Reza masuk, itu dia masuk di Garuda Timur Tengah. Kami membentuk komite Garuda Timur Tengah, masuk di Garuda Timur Tengah, tapi Mas Reza itu left dia dari grup itu karena dia bilang domisili saya di Jepang dan tidak termasuk Timur Tengah. Nah, Hmm, hmm. dari situlah ide bentuknya Garuda Buana Mas Jo. Oke. Jadi dia bilang eh, gimana kalau kita bentuk Garuda Internasional, waktu itu pertama internasional kita nyebutnya ya kan. Tapi karena sudah ada Mas Pika bikin IG Garuda Internasional, Mas Reja sendiri yang bilang yang idenya itu dari dia, kita namakan Garuda Buana. Saya sempat belum tahu itu apa arti dari Buana. Padahal dulu kecil, waktu kecil kita SD itu kita belajar kan nama-nama seperti itu kan. Ternyata Betul lah. saya Buana itu dunia, world kayak gitu. Dan itu bahasa bahasa Indonesia banget itu Buana itu. Baku ya betul karena Nah, kita sering dengar dulu Langlang Buana ya Mas. Berkeliling dunia iya betul, Langlang Buana betul. itu Lawang Buana aja, betul Lawang Buana ya. Tapi saya enggak karena kita enggak menggunakan kata-kata itu kan, jarang menggunakan kata itu, Hmm, lupa. hmm. Dan Buana, keren juga namanya Buana. Ya udah dari situ kita bentuk namanya Garuda Buana, kita perbesar lagi WhatsApp grupnya, dan saya buat komunitas Garuda Buana, saya dan Pak Dadan, Mas Reza, eh, Mas Erlangga, Pak Edi, Fikar, Pak Asri, Mas Agung, Mas Ilham, Jamaluddin, kita bentuk Komite Garuda Buana. Hmm. Seperti itu Mas ceritanya terbentuknya kenapa namanya Garuda Buana. Jadi setelah itu barulah bergabung mungkin di luar Timur Tengah bergabungnya itu Jepang dan Australia, Jepang dan Australia dulu baru kemudian yang dari Eropa ya Mas kan kita tahu ada Garuda Jerman dan ada Garuda Holland juga gitu ya atau gimana? Betul Mas, jadi kebetulan kan di ronde 3 kita main di Australia, yang kemarin sempat sukses kita menjadi tuan rumah, bukan tuan rumah, apa namanya, kita sebagai Garuda datang ke sana. Ada juga Garuda Jepang yang lebih sukses lagi dari Garuda-Garuda yang lain, sebagai sekarang jadi panutan gimana kita nanti nextnya ke depan kita support di Betul. berbagai negara. eh, yang sebenarnya nggak serta-merta apa namanya baru juga ya, kayak Garuda Hmm. Holland dan Garuda Jepang. Sebenarnya si Fikar itu sudah dari awal sebelum terbentuknya Garuda-Garuda yang lain itu, berbarengan dengan Garuda Qatar, dia sudah menjadi supporter militan Mas, Hmm, supporter hmm, militan di ya Holland, domisilinya di Holland. Begitupun ada Mbak Retno yang sekarang di Hamburg ya Garuda Garuda Jerman ya. Jerman. Dia itu sudah militan supporter, tapi karena mungkin individual ya sendiri dan nggak ada, belum ada teman-teman dan nggak ada tim, dia belum deklarasi sebagai Garuda setempat. Tapi sebenarnya Hmm. Fikar itu dan Mas Andrew selaku Oke ya. ketua Garuda Belanda atau Garuda Holland, akhirnya dia juga bentuk Garuda Belanda atau Holland karena kecintaan dia terhadap uh, Timnas inilah ya timnas. terutama ya. Hmm. Ya, seperti itu. Jadi sementara ini ada juga dari Eropa itu Garuda Jerman dan Garuda Holland seperti itu. Garuda Holland ya. Oke. Nah, Mas, sebenarnya saat ini nih ya, saat ini yang kita lihat ini Garuda Bona tuh
kegiatannya itu apa aja sih Garuda Buana ini? Apakah ada memang khusus Garuda Buana punya kegiatan sendiri ataukah lebih ke fokus untuk apa namanya menjadi eh, sarana guyup para Garuda-Garuda, jadi para kelompok supporter timnas Indonesia yang ada di luar negeri ya khususnya gitu ya. Kita nggak bicara di Indonesia tapi intinya ada di berbagai negara lah gitu. Iya. Mengenai itu Mas, jadi sebenarnya eh, kita berkaca dari Garuda Timur Tengah, dari awalnya Hmm. kita deklarasi Timur Tengah itu, kita sudah sepakat bahwa eh, wadah ini, baik Garuda Buana ke depannya atau Garuda Timur Tengah, kita ngomong ke Garuda Timur Tengah dulu Mas ya. Hmm. Ya, kita itu mendeklarasi bahwa kita itu wadah guyup, yaitu kita saling bertukar informasi, saling berkomunikasi, saling bersinergi ke depannya untuk kita sebagai supporter timnas seperti apa gitu. Jadi bukan bukan kita organisasi yang memiliki apa ya namanya, memiliki ketua atau segala macam, ketua dan pengurusan tidak. Jadi pengurus dari Garuda setempat itu sudah otomatis kita sebagai pengurus Garuda Timur Tengah seperti itu. Hmm. Jadi tidak ada ketua, tidak ada uh, pengurus inti, tapi pengurus dari Garuda setempat itu sudah otomatis pengurus inti, dan apabila ada pertandingan di negara tertentu seperti Qatar, itulah pengurus inti saat itu. Kalau ada pertandingan di Saudi atau pertandingan di Bahrain, eh, pengurus-pengurus yang lain atau Garuda-Garuda yang lain mengikuti aturan dari Garuda setempat. Seperti kemarin itu di Bahrain, Garuda Timur Tengah Hmm. atau Garuda Qatar yang lebih senior daripada Garuda Bahrain, mereka mengikuti aturan-aturan yang ada di Bahrain. Oke. Mereka mengikuti aturan-aturan yang ada di Garuda Timur Tengah. Begitupun di Qatar, begitupun di Saudi seperti itu. Lebih ke wadah guyup Mas ya, lebih ke Iya. kita itu bersinergi, berkoneksi, berkomunikasi seperti itu. Jadi forum guyup. Dan untuk apa ya, untuk ibaratnya PIC atau person in charge-nya itu adalah di tiap-tiap Garuda di tiap negara ya. Sehingga seandainya nih misalnya Indonesia ada pertandingan persahabatan nanti melawan Belanda gitu ya, Garuda Holland yang akan menjadi leader dari seluruh Garuda Buana di event tersebut. Seperti itulah kira-kira gitu ya Mas ya. Nah, nanti kayak kayak Betul Mas. mungkin kemarin di Jepang kita lihat bagaimana Garuda Jepang tuh betul luar biasa ya, gila mereka penyambutannya, mereka bisa benar-benar mengatur semua dan penyambutan kepada timnasnya luar biasa. Nah, mereka yang in charge untuk di Jepang. Begitu juga dengan negara lainnya. Sama juga mungkin nanti dengan round 4 Mas ya, jika memang benar-benar terlaksana di Qatar dan Saudi Arabia. Nah, ke Garuda Qatar dan Garuda Saudi Arabia lah mungkin yang akan mengatur menjadi apa ibaratnya panitia lokal atau in charge untuk event tersebut. Kira-kira seperti itu ya Mas Bondes ya. Betul Mas. Kita lihat berkaca kemarin Garuda Australia dan Garuda Jepang. Garuda Jepang memiliki pengurus Garuda Jepang itu memiliki resource yang sangat bagus ya, dan Iya, iya. juga apa ya, mereka dari berbagai profesi dan jiwa muda, Mas Jo ya, mereka mempunyai ide-ide yang sangat kreatif, mereka mempunyai eh, visi misi dan jelas, dan juga mereka mempunyai daya juang untuk menyupport timnas, dan hasilnya kita lihat sendiri kemarin seperti apa. Iya, Mereka betul. wow, kenal, dan kita bisa bilang menjadi percontohan sebagai tuan rumah untuk menyupport timnas di luar Indonesia Mas ya, seperti itu. Jadi intinya mereka bisa melaksanakan dianggap bisa melaksanakan ini juga pendapat saya Mas Bondes, melihat mereka di dari televisi segala macam terus kemudian yang ada di sosial media mereka bisa melaksanakan tugasnya sebagai supporter dengan baik gitu ya. Nah, tugas pemain di lapangan memenangkan pertandingan walaupun kenyataannya kita harus kalah gitu ya, tapi bisa melaksanakan tugas untuk mendukung timnas secara baik gitu ya, memberikan support.
Betul, betul, betul. Mereka berkoneksi juga dengan LGI dan UG. Betul, Eh, ya kita tidak bisa melepas itu karena dari awal LGI sudah mendukung kita, Mas ya. betul, Eh, betul. Iya, ya kita bendera-bendera kita masuk ke tribunnya LGI setiap ada pertandingan di GBK. Terlepas dari itu, ya itu tadi Garuda Jepang sukses membuat timnas tidak kesepian. Kalau kata-kata saya gitu Mas, jadi iya, kalau kata-kata saya itu Buana itu atau Garuda Timur Tengah jangan sampai timnas kita kesepian di luar Indonesia. betul, betul sih. Nah, Mas Manes, sekarang totalnya ada berapa ya anggotanya Garuda Buana ya? Uh, kalau total saya lihat dari WhatsApp grup yang ada itu sekitar 600 sampai Ah, 700 Mas sorry, Jo. itu kan yang kemudian maksudnya dari berapa negara gitu, Mas? Maksudnya ada berapa negara Garuda Buana ini totalnya? Oh, oke. Kalau kita bisa rekap ulang lagi, kita Hmm. ada Qatar, Garuda Bahrain, Garuda Oman, Garuda UAE, Garuda Saudi, Garuda Kuwait, 6 dari Garuda Timur Tengah, Garuda Jepang, Garuda Australia, Garuda Jerman, dan Garuda Holland. 10, Mas. 10 negara ya. 10 negara, Plus sementara ini 10. ya. Ya, seperti Plus itu. plus Garuda Timur Tengah yang juga ya kita jadikan bagian dari keluarga Garuda Buana ya. Betul. Jadi, eh, kenapa saya nyebutnya Garuda Timur Tengah dan itu nggak bisa dihilangkan? Karena memang terbentuknya Garuda Buana itu dari awalnya perkumpulan atau komunitas Garuda Timur Tengah, Mas. Hmm. Bukannya kita mengkotak-kotaki Garuda, tapi ya seperti itulah sebutannya karena Garuda Timur Tengah itu kita sudah punya logo sendiri, kita sudah punya apa namanya Instagram sendiri, dan kita juga sudah punya logo apa namanya motonya From the Desert We Are Soul seperti apa. Oh, keren, 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 keren. Asik, Jadi asik. itu panjang-panjang Mas. Kita bikin logo itu kita bikin sayembara dari Garuda Timur Tengah. Kita bikin sayembara, kita bikin food waktu itu dari beberapa logo. Kalau nggak salah ada lebih dari 8 logo yang masuk. Kita Hmm. vote berbarengan semua anggota Garuda Timur Tengah waktu itu. WhatsApp grup Garuda Buana belum terbentuk ya. Kita bikin grup WhatsApp Garuda Timur Tengah yaitu dari member-member semua Garuda yang ada di Timur Tengah dimasukkan di situ, enggak semuanya lah, perwakilannya lah kita masukkan gitu, ada sekitar waktu itu sekitar 60 orang, kita vote di situ, akhirnya itu pemenangnya dari Garuda uh, Mas Ramadan dari Garuda Audi, dia yang mengangkatnya itu dengan penjelasannya dari sudut-sudut logo itu apa penjelasannya semua. Jadi terus kita juga vote motonya, beberapa moto yang ada yang masuk sekitar 10 sampai 15 kalau nggak salah Mas masuk, Hmm. kita reduce lagi, saring lagi, akhirnya terpilihlah logo yang sekarang, dan motonya From the Desert We Are Soar seperti itu. Jadi bukan Oh, bukan semerta-merta tiba-tiba jreng ada, tidak, itu melalui tahap dan waktu Mas seperti itu. oke. Nah, Mas Mondes, kan ini kan Garuda Buana ini adalah para ada umumnya adalah para diaspora. Tapi ketika misalnya Indonesia main di GBK, itu gimana Mas? Garuda Buana seperti apa selama ini pengalamannya? Oh, seperti yang saya bilang kan tadi Mas Jo, eh, peraturan atau sistem yang kita bilang itu Garuda setempat itu menjadi PR-nya atau person in charge-nya kan. Heeh. Begitupun kita di GBK, siapa person in charge-nya kalau menurut Mas Jo? Berarti kerjasama dengan yang di Indonesia ya, LGI dan Ultras ya. Betul, jadi kita mengikuti peraturan LGI dan Ultras karena mereka selaku supporter panutan kita ya, dalam artian percontohan kita. eh, jadi kita bisa dibilang sebagai
penonton biasa saja atau penonton militan yang kalau di BK itu. Tapi selama ini seperti halnya waktu itu pertandingan di GBK ada Bahrain, Saudi dulu ya, Saudi, Saudi ya, Australia Saudi, Australia belum waktu itu. belum ya? Ya Saya nggak Saudi, betul. Saudi, Jepang. Jepang, ya. Ah, Kemudian baru Cina Nah, waktu kemarin itu ya. di Garuda Muda, saya nonton di GBK, saya sudah mulai kumpulkan, Mas. Ya kan? Wah, dari situ ada kita kumpul, kita foto, kita kita coba untuk koneksi, tapi memang karena waktunya yang sangat mepet, Masnya, ada yang setelah nonton langsung terbang beberapa jam kemudian, ada yang langsung harus pulang kayak gitu, dan waktu itu cuaca sangat tidak mendukung, Mas, ya, karena Mm-mm. habis hujan seperti itu. Eh, Memang kita kita menang, pas lawan Jepang kita kalah malah, ya kan? Tapi tidak menyurutkan kita sebagai supporter untuk berkumpul, Mas. Saya berusaha untuk mengumpulkan. Waktu itu belum ada logonya itu tadi Garuda Buana, belum ada benderanya Garuda Buana, logo yang sekarang yang hanya tulisan, baru tulisan, belum ada logo sampai sekarang. Waktu itu adanya cuma Garuda Timur Tengah, saya sudah bawa juga Garuda Bahrain, jadi Mm-mm. kami foto, jadi saya pelan-pelan mengumpulkan supporter diaspora yang ada di luar Indonesia untuk kita saling berkumpul di GBK, baik sesudah walaupun dan sebelum pertandingan. Dan yang terakhir waktu pas lawan Bahrain, Mas, ya, lawan Bahrain yang 2-sama, lawan Saudi, yang Oh, Saudi, enggak, lawan siapa kita match terakhir di yang di kita mana? menang Yang di mana? di Yang kita GBK. mana? Yang di GBK, Cina sana sebelumnya Bahrain. Ya, waktu itu saya ada di GBK, Jadi saya ya. kumpulkan. Alhamdulillah sudah ada terkumpul, kita lihat di Instagram kan. Kita itu sudah bentuk Garuda Buana, saya bertemu dengan Andre, saya bertemu dengan Fikar, saya bertemu dengan member-member Garuda-Garuda lain. Kita berfoto. Saya juga ada juga yang dari Garuda Bahrain, Pak Bambang, ada juga Pak Heri, ada juga Pak Afif dan keluarga yang selalu militan kemanapun. Ya, Dia ke betul. Jepang. Nggak tahu kalau saya lihat apa enggak, dia Pak Afif itu dia ke Jepang, dia ke Indonesia, sama keluarganya loh, Mas, dia itu sama anak istri, kita kumpulan. Jadi kita kita walaupun hanya menonton di GBK, tapi kita berusaha untuk tetap berkumpul di situ sebelum atau sesudah pertandingan seperti itu. Oke. Oke. Nah, Mas Bondes, mungkin terakhir nih ya dari cerita-cerita kita hari ini. Gimana persiapannya Garuda Timur Tengah, khususnya Garuda Qatar dan Garuda Saudi yang memang mungkin sudah hampir pasti ya untuk menjadi tuan rumah round 4 dan Indonesia masih punya peluang tuh di antara bermain di Saudi atau bermain di Qatar tuh masih masih ada peluang untuk salah satu kota itu. Gimana kira-kira persiapannya dari Garuda Buana dan Garuda khususnya yang ada di Timur Tengah lah? Jadi persiapan kita kita selaku Garuda Timur Tengah atau Garuda Buana senang, Mas Joy, ya, sangat uh, antusias untuk menyambut timnas datang lagi ke Saudi dan Qatar. Tapi kita terbentur waktu, Mas Jo. Kenapa saya bilang Hmm. terbentur waktu? Karena dalam waktu yang singkat ini, yang 1 bulan ini, itu banyak-banyak kejadian yang membuat kita itu up down semangat Oh, kita menyupport, karena ada perang ini kan, yang Iran melawan ya, Israel, ada perang ini, dan ketidakpastian apakah eh, Qatar atau Saudi menjadi tuan rumah nanti itu, kita pun masih menunggu. Dan peraturan-peraturan dari AFC pun juga selalu berubah-ubah itu kan. Kita tetap semangat, kita bersyukur kita bakal menjadi, mereka bakal menjadi tuan rumah, Garuda Qatar dan Garuda Saudi menjadi tuan rumah. Mereka sudah mempersiapkan, saya berkoneksi langsung dengan Pak Dadan, mempersiapkan apa yang akan dilakukan. Tapi balik lagi kita masih stuck, Mas Jo, karena menunggu kepastian um, ini ya. pastian menunggu, lebih lebih menunggu drawing ya. Setelah Hmm. sudah ada drawing dan pasti kita bertanding di mana,
Dari situ mungkin mulai warawiri lagi, mulai mulai membentuk plan step-step yang seperti apa yang lebih baik seperti itu. Oke, jadi ya memang kita menunggu nanti drawing tanggal 17 Juli nanti ya, bagaimana Indonesia akan di grup mana dan bagaimana ketetapan akhir dari AFC mungkin ya, apakah mungkin berubah lagi tempat pertandingan ataukah memang tetap di antara di Saudi dan di Qatar ya. Betul Mas Jo, betul. Hmm. Oke, ya Mas Bondes terima kasih nih kita udah bergabung dari Manama ya, Bahrain. Ya, Dari jauh-jauh. mana? Iya, dari mana saya juga kebetulan berdomisili di Perth, Australia. Tapi ya teman-teman Garuda Buana, thank you so much juga udah mendengarkan Mas Bones hari ini. Kita bisa tahu cerita awalnya Garuda Buana ini dari mana sih? Kenapa kok tiba-tiba ada di antara apa ya, di antara riuh supporter Indonesia ya, terutama di GBK, tiba-tiba oh ada lagi Garuda Buana di mana yang kita udah sering lihat dari La Grande Indonesia dan Ultras gitu loh. Nah, kita udah tahu dan inilah Mas Bones sebagai lebih ke administrator ya Mas ya, yang warawiri kemana-mana ya. Warawiri. Saya bukan ketua, saya bukan penasihat, tapi saya mungkin Owner, jiwa owner, saya bukan itu owner juga. bukan owner, owner Bukan apa? owner, Owner. bukan owner. Saya cuma hanya mengumpulkan karena saya cinta untuk menjadi supporter apa supporter timnas ya. Eh, apa yang namanya dari hati saya sudah seperti itu Mas ya. Saya nggak Ya, butuh apa namanya sih namanya pengakuan. ya Jadi betul. kalau Mas bagi saya sebagai apa, saya jawabnya saya sebagai warawiri aja seperti itu. Warawiri, oke. Ya, so thank you Mas Bones untuk waktunya. Pagi hari di Bahrain dan siang hari ini di Perth dan teman-teman Garuda Buana. Kita akan ada rutin podcast ini dengan Garuda-Garuda yang lainnya dan juga mungkin nanti mengundang beberapa teman-teman bintang tamu dari La Grande dan Ultras Garuda dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi stay tune, ini episode pertama. Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dan juga follow Instagramnya Garuda Buana ya. Thank you so much and ya sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Jo, terima kasih, thank you so Terima much for kasih. your time. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu Mas Jo. Amin, amin. Pasukan Garuda, pasukan Garuda.